Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah dan di mana saja berada. Terima kasih atas kesetiaannya menonton channel kami ya, yang insya Allah akan selalu mengabarkan fakta-fakta yang jujur. Tentu saja kita dalam menyampaikan kebenaran itu harus dengan cara-cara yang benar ya, dengan menunjukkan referensi-referensi yang juga benar ya, tanpa berdusta, karena pendusta itu adalah sifatnya iblis, yaitu bapa segala dusta. Dan juga tentu saja kedustaan itu adalah sifat dari Paulus di dalam tulisan-tulisan Paulus sendiri ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk membahas kesalahan-kesalahan yang dilontarkan oleh seorang murtadin yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Saifuddin Ibrahim. Lanjut saja kita melihat pada tayangan berikut ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ajaran macam apa begini? Kasihilah musuhmu dan kasihilah orang-orang yang menganiaya kamu ya. Itu yang dikutip oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Tetapi pendeta ini tidak membaca sejarah. Betapa kelamnya sejarah dunia Kristen sendiri dalam peperangan yang terjadi sesamanya. Ya, kita melihat bagaimana ketika orang-orang Kristen Barat yang hendak pergi ke Tanah Suci Yerusalem, ketika melewati Istanbul ya, itu mereka menjarah barang-barang yang ada di gereja suci. Mereka juga membunuh orang-orang di situ ya, orang-orang yang ada di dalam gereja suci yang berusaha untuk bersembunyi dari kedatangan tentara Kristen Latin Katolik dari Barat. Tetapi orang-orang Kristen saudara seiman mereka itu juga dibantai ya, dibantai. Orang-orang Kristen gereja Ortodoks itu dibantai ya. Jadi ajaran kasih seperti apa ini ya? Belum lagi ketika kita melihat bagaimana 350.000 orang itu dibantai dalam peperangan yang terjadi antara orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan ya. Kita kenal dengan sejarah Inkuisisi, bagaimana kejamnya, bagaimana kelamnya sejarah kekristenan ini, saling bantah di antara sesama mereka sendiri ya. Bagaimana ketika kita melihat ya, bagaimana yang terjadi ketika orang-orang Kristen dari Eropa itu berusaha dan mereka berhasil memasuki kota suci Yerusalem. Orang-orang Yahudi dan Muslim dibantai ya. Ini tidak terjadi ketika umat Muslim itu menaklukkan suatu daerah. Tidak terjadi hal seperti ini ya. Berbeda sekali dengan apa yang dilakukan orang Kristen itu. Jadi Bapak Saifuddin Ibrahim ini terlalu lemah daya pikirnya, atau juga tidak memiliki wawasan yang luas tentang sejarah kekristenan dan Alkitab itu sendiri ya. Jadi sungguh ini disayangkan sekali ya. Kasihan sekali Bapak Saifuddin Ibrahim, sang murtadin yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini ya. Jadi kita lanjut ya pemirsa. Paulus dimusuhi oleh murid-murid Tuhan yang lain, dan setelah melihat Paulus itu tulus dalam melayani, bahkan 2 kali mengelilingi Eropa, dia ketemu dengan orang besar, gubernur, orang-orang kecil, supaya apa yang saya beritakan ini sama dengan yang dibicarakan oleh Musa dan disampaikan cerita kitab suci. Paulus ya, Paulus ini adalah bapa segala dusta ya. Kita lihat bagaimana Paulus ini ya membunuh orang-orang pengikut Yesus ya sebelum pertobatannya ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana tulisan-tulisan Paulus ini yang merombak segala macam hukum Taurat ya. Jadi ketika Pendeta Saifuddin ini mengatakan bahwa Paulus itu mengikuti dan menjalankan apa yang sudah dikatakan oleh Musa, oleh Nabi Musa, itu adalah kedustaan yang luar biasa yang dilakukan oleh pendeta
Nah, pemirsa yang ada di rumah, berikut kita melihat ya, bagaimana di bagian ini kita melihat bagaimana kontrasnya ajaran-ajaran Musa dan Yesus itu versus ajaran Paulus ya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana ajaran Musa dan Isa ya, ketika mereka mentauhidkan hanya kepada Allah saja, tetapi Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9 di sana dia katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Paulus ini adalah prototipe dari seorang iblis berbentuk manusia ya, di mana kita bisa lihat di dalam referensi-referensi yang sudah dikatakan oleh para sejarawan maupun intelektual dari kalangan non-muslim sendiri. Mereka mengatakan bahwa Paulus ya adalah pembelok dari ajaran Yesus, di mana ajaran Yesus yang mentauhidkan Allah itu dibelokkan sedemikian rupa oleh Paulus, di mana ketika Musa dan Isa menjalankan hukum Taurat, demikianlah Paulus memotong hukum Taurat itu. Lalu ketika hukum Taurat itu dipotong oleh Paulus, inilah yang merupakan cikal bakal dari berdirinya ajaran Paulus yang diamini dan diikuti oleh orang-orang Kristen saat ini di seluruh dunia. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa referensi-referensi itu sudah membuktikan, sejarah juga sudah membuktikan betapa kejamnya Paulus, ya, betapa kejamnya tokoh yang satu itu merombak ajaran Yesus, di mana ya Paulus mengadopsi ajaran dari pagan penyembah berhala, kemudian dicantelkannya kepada nabi dan tuan guru dari Galilea yaitu Yesus, sehingga jadilah ya Kristus penyembah berhala yang baru. Dan ajaran inilah yang diadopsi oleh Paulus menurut Profesor Frederickson ya, Paul Frederickson, dalam bukunya From Jesus to Christ ya, kita bisa melihat bagaimana ajaran-ajaran Yesus yang sudah dicampakkan oleh Paulus ya. Dan inilah celakanya orang-orang Kristen itu, mereka tidak melihat, mereka tidak bercermin dari sejarah mereka sendiri ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi ya perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya, kita bisa lihat di sini. Cukup jelas ya. Kontrasnya ajaran Paulus ini dengan ajaran Yesus ya. Sangat kontras sekali nih di sini. Nah, di sini kita konsen untuk melihat ajaran Yesus yang sesungguhnya ya. Nah, cukup jelas bahwa Yesus disunat ya. Lukas 2:21. Nah, sangat jelas sekali ya. Kita lihat juga di dalam kitab Kejadian ya, kitab Musa, bahwa sunat itu adalah perintah ya, bukan sunat hati ya. Nah, cukup jelas harus disunat ya. Dan Yesus juga disunat ya. Muhammad juga disunat. Kita bisa lihat di dalam Sirah Nabawi dan juga di buku-buku sejarah lain ya. Abraham juga disunat, kita bisa lihat ya. Jadi cukup jelas ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya. Nah, ini tentang Yesus ya. Di Perjanjian Baru ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi
Kita bisa lihat lagi selanjutnya. Nah, ini bahwa orang yang berdosa itu tidak memikul dosa orang yang lain, tetapi masing-masing orang itu memikul dosanya sendiri-sendiri. Ya, kita bisa lihat di dalam Yeskel, ya, pasal ke berapa ini ya, kita bisa lihat dalam Yeskel, bisa buka di rumah ya. Lalu Yesus juga menegaskan, nah, kita bisa lihat di dalam Injil ini ya, sudah cukup jelas bahwa dosa asal itu tidak ada dasarnya, ya, itu adalah buatan Paulus, ya, cukup jelas di sini ya pemirsa ya. Nah ini bahwa Musa dan Harun juga berwudu ketika hendak beribadah ya. Bisa dilihat di sini pemirsa ya. Cukup jelas ya kontrasnya ajaran Paulus dan seluruh kontrasnya ajaran Paulus dengan ajaran Isa dan Musa ya. Nah, Musa dan Harun membasuh tangannya dan kaki dengan air di dalam kemah yang tempat beribadah itu ya. Nah ini, jadi sama dengan Muslim ya. Muslim itu sama dengan Musa dan Harun dan Yesus sama karena mereka juga adalah Muslim ya. Sedangkan umat Paulus itu bukanlah Muslim tetapi kafir ya. Kafir itu ingkar ya, ingkar terhadap ajaran para nabi. Nah ini sudah kita lihat bersama ya pemirsa ya. Nah ini lagi ya. Nah ini bahwa orang-orang itu dikafani ketika meninggal ya. Dikafani ya, bukan diberi jas, tidak, tetapi dikafani ya. Ini kita bisa lihat lagi yang lain. Nah Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang berbuat jalang ya. Itu adalah perintah di dalam hukum Musa, di dalam Taurat ya. Jadi orang yang berbuat zina itu harus dirajam menurut hukum Musa ya. Dan Yesus juga tidak merombak hukum Taurat ya, tetapi menggenapi. Bisa kita lihat di sini ya, Matius pasal 5 ayat 17 ya. Ya, jadi ajaran Yesus dan Musa itu tidak sama dengan ajaran Paulus ya.